Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri majelis ini, majelis ilmu ini, membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman orang-orang saleh, di mana mereka duduk di taman tersebut dan mereka saling nasihat-menasihati di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Maka majelis ilmu ini adalah ibarat sebuah taman di antara taman-taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati sebuah taman di antara taman-taman surga, maka hendaknya kalian sejenak juga ikut bergabung duduk di tempat tersebut. Dan yang dimaksud adalah majelis-majelis ilmu. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita, dan kita masih berada pada hadis-hadis yang membahas tentang niat atau keikhlasan. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abu Hurairah adalah kunyahnya, sedangkan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsadikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian, kepada tubuh-tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat ke dalam hati-hati kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di dalam riwayat yang lain ada tambahannya, yaitu walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian. Ya, jadi kita ulang hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, atau beliau lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah dibandingkan dengan nama aslinya, yang dimana nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Dan di antara kalangan sahabat, ada sahabat-sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya, ya, dengan nama panggilannya dibandingkan dengan nama aslinya. Salah satu di antaranya adalah Abu Hurairah ini. Ya, kalau kita mendengarkan nama beliau Abu Hurairah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, kita langsung
ya mengetahui dan mengenal periwayatnya. Tetapi jika hadisnya misalnya disebutkan an Abdurrahman bin Sakhrin, dari Abdurrahman bin Sakhr, ya mungkin kebanyakan atau di antara kita tidak mengetahui siapa itu Abdurrahman bin Sakhr. Padahal Abdurrahman bin Sakhr adalah Abu Hurairah, seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, beliau terkenal dengan namanya Abu Bakar. Tetapi jika beberapa orang ditanya siapa nama aslinya Abu Bakar, mungkin beberapa orang tersebut tidak mengetahui nama aslinya. Ya. Siapa nama asli Abu Bakar? Abdullah ibn Abi Quhafah atau Abdullah ibn Utsman, ya, radhiyallahu anhu. Dan seperti itu, ya, Abu Sufyan, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya, radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Ya, di mana beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian, tidak memandang dan menjadikan, ya, titik kebaikan itu berada pada kesempurnaan jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan tidaklah pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan kebaikan dan kemuliaan itu berada pada tampang wajah seseorang. Tetapi timbangan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, adalah dua hal. Yang pertama adalah ila qulubikum, kepada hati-hati kalian Allah Subhanahu wa taala memandang, dan kepada amalan-amalan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah menyerukan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, Allah mengabarkan kepada seluruh manusia bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kalian dari min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Ya. Maksudnya adalah kami mengadakan kalian di atas kehidupan dunia ini sebab karena adanya lelaki dan wanita yang menikah lalu kemudian menghasilkan keturunan. Ini maksud yang pertama. Sedangkan maksud yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan menjadikan jenis kelamin manusia itu hanya ada dua, yaitu min dzakarin wa untha, yaitu laki-laki atau perempuan. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang ingin mengubah fitrahnya dan mengatakan bahwasanya gender atau jenis kelamin itu bukan hanya dua, bahkan lebih dari itu. Bahkan ada orang yang berkeyakinan bahwa dia tidak memiliki gender atau jenis kelamin, ya, dia bebas, bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Ya, dan ini sudah ada sampai di Makassar tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ya, salah seorang mahasiswa di universitas unggulan di Makassar atau di bagian timur Indonesia ini, ya, ketika dia diwawancarai oleh dosennya pada saat ospek mahasiswa baru, ya, dia disuruh naik ke atas, lalu kemudian ditanya oleh dosennya, namamu siapa? Ya, entah bagaimana sampai kepada mahasiswa tersebut mengatakan dia tidak bergender, ya, dia tidak berjenis kelamin. Dia tidak mau dipanggil laki-laki dan tidak juga dipanggil perempuan. Ya. Dan ini adalah menyalahi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas manusia, dan tidak ada seorang pun yang boleh atau diberikan izin oleh Allah untuk mengubah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas dunia ini. Dan seperti inilah pikiran akal manusia ketika ia dibebaskan dengan sebebas-bebasnya tanpa ada syariat Islam yang berusaha untuk mengikat dan mengontrol akal pikiran manusia tersebut, maka akal itu akan membawa manusia keluar dari jalur
yang seharusnya ia menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, tetapi justru akalnya yang membawa ia menuju kepada jurang kebinasaan dan kesesatan. Ya, pemikiran ini berasal dari orang-orang yang memiliki prinsip liberal, sekuler, bahwa hidup itu adalah pilihan bagi setiap manusia. Ya, bahwasanya hidup tidak boleh ada yang mengaturnya. Ini prinsip orang-orang liberal yang menganggap bahwasanya semua agama itu sama, bahwa semua agama itu benar karena ia mengantarkan kepada satu tujuan, dan tentunya ini adalah kesalahan di dalam berpikir. Sehingga buah dari pikiran ini melahirkan manusia-manusia yang menganggap bahwasanya ya tidak ada, ya kita bebas berekspresi. Ya, saya tidak mau dipanggil laki-laki, saya tidak mau dipanggil perempuan, ataupun seseorang yang dilahirkan laki-laki tetapi kemudian ia mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan, ataupun sebaliknya, atau hal-hal yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan fitrah yang telah Allah tetapkan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berkabilah-kabilah, bersuku-suku dan bernegara-negara. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk kalian saling mengenal satu sama lain, Kemudian Allah menyebutkan setelahnya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ya bukanlah karena kalian berasal dari negara ini atau negara itu, bukan karena tinggi badan kalian seperti ini dan seperti itu, warna kulit tubuh kalian seperti ini dan seperti itu sama sekali tidak menjadi timbangan di sisi Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya timbangan kemuliaan di sisi Allah itu bukan berada pada kehebatan dan kesempurnaan tubuh kita, ataupun dari tampang yang rupawan, dari wajah yang rupawan, lalu kemudian ia mengira dengan itu semua ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan di dalam berpikir. Akan tetapi kemuliaan itu berada pada amalan dan hati-hati kita, dan hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tiada yang bisa menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabbnya kecuali nilai-nilai ketakwaan yang berada di dalam hatinya, lalu kemudian ia amalkan di dalam kesehariannya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya hati manusia itu adalah timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min insanin zahiru amalihi annahu sahihun wa jayyidun wa salih, lakin lamma buniya ala kharabin sara kharaban. Betapa banyak manusia yang secara zahirnya, secara apa yang ia nampakkan di hadapan manusia, amalan-amalannya itu adalah amalan yang saleh, amalan yang baik, tetapi ketika kita mampu melihat ke dalam hatinya, ya, dan tentunya kita tidak bisa melihat ke dalam hatinya, yang mengetahui isi hatinya hanyalah Allah, lalu kemudian hamba tersebut. Tetapi seandainya ada seseorang yang berusaha menampakkan secara zahir di depan manusia, dia berpura-pura ya beramal yang baik, ya beramal saleh, tetapi ketika isi hatinya itu dibelah dan dilihat ke dalamnya, maka akan didapati di dalam hatinya itu ya terdapat perbedaan yang sangat jauh dari apa yang dia nampakkan di hadapan manusia. Ya, kata beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang membedakan itu semua adalah kembali kepada niat seseorang dan keikhlasan seseorang di dalam hatinya.
Ya, beliau mengatakan, tajid rajulain yusalliyan. Ini ada dua orang yang sedang melaksanakan salat bersama-sama, berjamaah, fi shaffin wahidin, dalam satu saf mereka salat. Ya, dan mereka berdampingan salatnya. Dan mereka diimami oleh satu imam yang sama. Yakunu baina salatayhima kama bainal masyriq wal maghrib. Tetapi ya, ketika dilihat kualitas dari salatnya, maksudnya apa yang dia yakini di dalam salatnya, apa yang membuat dia melaksanakan salat tersebut, ternyata didapati ya, antara salat mereka terdapat perbedaan yang sangat besar dan yang sangat jauh, bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat dunia ini. Apa penyebabnya? Karena hati, karena apa yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Yang satunya melaksanakan salat atau ibadah-ibadah yang lainnya, tujuannya adalah untuk riya, untuk sum'ah, dan untuk menghindari celaan-celaan manusia, dan tidak ada keikhlasan di dalam hatinya kecuali hanyalah sedikit saja, atau bahkan tidak ada sama sekali keikhlasan di dalam hatinya. Sedangkan yang satunya, dia beramal, dia beribadah, dia berusaha karena landasan ketulusan di dalam hatinya, keikhlasan niatnya dalam melakukan amalan tersebut, maka dia meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hanyalah di hari akhirat kelak Allah akan menampakkan isi hati seorang manusia. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dan adalah Allah itu maha sanggup untuk mengembalikan manusia setelah mereka mati. Ya, seluruh manusia yang telah diwafatkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang paling terakhir hidup di atas dunia ini, Allah sanggup mengembalikan mereka dan memberikan kepada mereka kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Pada hari itu ketika Allah menghidupkan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tublas sarair. Pada hari itu Allah akan menampakkan apa yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seorang nabi, ya, seorang Muhammad alaihi salatu wasallam pun tidak dapat mengetahui isi hati seseorang. Di dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan, innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimun, dan ada dalam suatu keadaan kalian datang kepadaku takhtasimun, ya, kalian datang kepadaku meminta jalan keluar dari permasalahan kalian. Ya, ada dua orang yang datang kepada Rasulullah, yang dimana kedua orang ini bertikai. Lalu kemudian keduanya saling memberikan pembelaannya masing-masing dan menuduh ya, temannya yang berada di dalam kekeliruan atau kesalahan. Ketika Rasulullah mendengarkan mereka, Rasulullah mengatakan innama ana basyarun mislukum, atau innama ana basyarun, saya ini ya sama seperti kalian, saya adalah manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian datang kepadaku ya, dalam keadaan kalian bertengkar dan hendak mencari jawaban dan jalan keluar dari pertengkaran kalian. Kemudian kata Rasulullah, wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din, dan boleh saja atau bisa saja salah seorang di antara kalian itu lebih hebat di dalam mengolah kata-katanya, beretorika, bertutur kata dibandingkan dengan ya, lawannya itu atau orang lain tersebut. Wa aqdi lahu ala nahwi ma asma. Ya, lantas kemudian aku memenangkan orang yang pandai berbicara tersebut dibandingkan dengan temannya itu. Kenapa? Ya, karena Rasulullah mendengarkan dan menghukumi sesuatu itu secara zahir dan tidak mampu melihat ke dalam hati orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa saja ya, di antara dua orang yang bertikai itu yang tidak pandai berbicara adalah orang yang benar. Tetapi kata Rasulullah, ana basyarun, saya adalah manusia biasa dan saya tidak bisa mengetahui apa yang berada di dalam hati kalian. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengetahui dan akan mengungkapkan isi hati seorang hamba pada hari kiamat kelak. Di dalam firman-Nya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah mereka mengetahui ketika nanti mereka ya, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ketika mereka nanti dihidupkan dan dikembalikan
kepada kehidupan kedua, atau diberikan kepada mereka kehidupan kedua dan mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka. Wa hussila ma fis sudur, dan Allah tampakkan apa yang berada di dalam hati mereka. Olehnya Rasulullah mengingatkan kepada kita, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala itu melihat ke dalam hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi seorang muslim untuk memperhatikan permasalahan hatinya, ya, dan melihat ke dalam hatinya apakah ada keraguan di dalam hatinya tentang kebenaran risalah Islam. Apakah ada sedikit atau pernah terbetik di dalam pikirannya, di dalam hatinya tentang kebenaran risalah Islam. Padahal Allah telah menegaskan innad dina indallahil Islam, bahwa satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang hanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan kelak adalah yaitu agama Islam, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia ini. Maka jika suatu hari atau pernah dalam kehidupan kita terbetik sedikit keraguan itu, maka hancurkan keraguan tersebut dan buang sejauh-jauhnya keraguan tersebut, karena Allah mengetahui isi hati seorang hamba, dan isi hatilah dan amalanlah yang akan menjadi penentu keselamatan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya, yaitu dari sahabat yang mulia. Wa an Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, ya Abu Bakrah, Nufai' ibn al-Harith as-Thaqafi radhiyallahu anhu. Itu Abu Bakrah Nufai' bin al-Harith as-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iltaqa al-musliman bisayfihima, jika ada dua muslim yang saling bertarung dengan kedua pedang mereka, ya, atau kedua pisau mereka, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh niscaya tempatnya adalah neraka. Qultu, maka sahabat ini yaitu Abu Bakrah berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, wahai Rasulullah, yang membunuh itu sudah jelas, ya, memang tempatnya di neraka. Fama balul maqtul, tapi bagaimana keadaannya orang yang dibunuh, ya, kenapa dia juga masuk ke dalam neraka? Ya, jadi sahabat ini bertanya kebingungan, ya, dan wajar ketika kita mendengarkan yang dibunuh dan yang terbunuh di dalam neraka, kata Rasulullah. Maka sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas dia membunuh, melakukan kesalahan, melakukan dosa, pembunuhan yang diharamkan di dalam Islam. Tapi fama bal al-maqtul, tetapi bagaimana wahai Rasulullah dengan yang terbunuh? Ya, apa sebabnya? Kenapa ia masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena sesungguhnya, ya, dia juga memiliki niat untuk membunuh temannya itu atau orang, ya, tersebut. Apa makna dari hadis ini, jamaah sekalian? Ya, maknanya adalah ada dua orang yang berseteru, dan kedua-duanya muslim. Perseteruan mereka membuat mereka sampai kepada tahap ingin saling membunuh satu sama lain. Ya, jadi si A pulang ke rumahnya mengambil pisau atau pedangnya atau senjatanya, dan si B juga pulang ke rumahnya mengambil senjatanya, dan kedua-duanya berniat untuk membunuh temannya. Ya, untuk membunuh temannya. Tetapi qaddarullah atau qaddarallah,
Ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan misalnya si B yang terbunuh duluan. Ya, mungkin si A lebih cepat gerakannya. Ya, dia pulang ke rumahnya cepat-cepat lalu kemudian datang ke rumah si B lalu kemudian membunuh si B. Seandainya si A ini tidak tidak bergerak lebih cepat, maka si B ini yang akan membunuh si A. Ya, yang akan membunuh si A. Sehingga kedua-duanya ini memiliki hirs. Ya, hirs itu semangat yang sangat besar. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Ya, cuma karena kedahuluan saja, ya, dikalah cepat sehingga akhirnya yang terbunuh misalnya si B dan yang membunuh si A. Rasulullah SAW menceritakan tentang peristiwa seperti ini. Ya, bukan peristiwa orang yang membela dirinya. Ya, karena dalam keadaan bahaya misalnya. Ya, dia dirampok misalnya, dia ingin diambil kehormatannya misalnya, atau ingin dicelakai lalu kemudian dia membela dirinya. Bukan ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah dua orang yang sama-sama memang mau saling membunuh. Ya, pada awalnya memang mereka mau saling membunuh. Ya, hanya siapa saja yang lebih kuat di antara mereka yang memenangkan ya pembunuhan tersebut. Wal iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Maka kata Rasulullah SAW, yang membunuh dan yang dibunuh niscaya masuk ke dalam neraka. Dan Rasulullah telah menyebutkan alasan kenapa yang terbunuh juga itu masuk ke dalam neraka. Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama tentunya ya diharamkannya perbuatan dosa berupa membunuh, dan dia termasuk ke dalam al-kabair, ya termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan barang siapa yang membunuh satu jiwa saja, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dosanya dia seperti membunuh seluruh manusia. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis, Rasulullah menyebutkan bahwasanya Qabil, ya siapa itu Qabil? Anaknya Adam alaihissalam yang bersaudara dengan Habil, yang dimana Qabil ini membunuh saudaranya. Rasulullah di dalam sebuah hadis menyebutkan tidaklah ada dosa pembunuhan yang terjadi sejak zaman Nabi Adam, sejak peristiwa pembunuhannya ya terbunuhnya Habil di tangan Qabil, kecuali ya seluruh dosa pembunuhan yang terjadi di atas dunia ini sampai pada hari kiamat kelak, ya Qabil akan mempertanggungjawabkan ya dosa-dosa pembunuhan tersebut. Ya, dan ini menunjukkan juga tentang bahayanya mencontohkan perbuatan dosa. Ya, terkhususnya melakukan dosa itu secara terang-terangan di hadapan masyarakat atau di hadapan orang lain, sehingga orang lain bisa meniru perbuatan dosa tersebut. Man sanna, Rasulullah menyebutkan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amilaha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah perbuatan dosa, dia mencontohkan perbuatan dosa, lalu kemudian perbuatan dosanya itu dilihat oleh orang lain, lalu kemudian dicontoh oleh orang lain, maka baginya dosa perbuatan dosanya itu yang dia lakukan dan dosa-dosa orang yang mengikuti jejaknya sampai kepada hari kiamat kelak. Dan sebaliknya, wa man amila hasanah, dan barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, au man sanna sunnatan hasanah, dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan kebaikan, lalu kemudian orang-orang melihat perbuatan kebaikan itu lalu kemudian mencontoh perbuatan kebaikan tersebut, maka baginya pahala dari perbuatan kebaikan yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, dan baginya pula pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan atau dicontoh orang lain dari apa yang mereka lihat dari orang tersebut. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu tentang kedudukan niat. Ya, orang ini dicap oleh Rasulullah dan dihukumi oleh Rasulullah masuk ke dalam neraka, padahal dia korban, dia yang terbunuh. Sebabnya karena apa? Karena Rasulullah menyebutkan, ya, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga punya semangat yang besar, punya niat yang besar untuk menghilangkan nyawa dari saudaranya atau temannya tersebut, sehingga itu menjadi penyebab dia
masuk ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang membela dirinya ini tidak termasuk, ya. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan juga jiwanya dan nyawanya, maka ketika dia terbunuh dalam keadaan dia mempertahankan nyawanya, fahuwa syahid, kata Rasulullah, dia seperti seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena dia mempertahankan hartanya, tetapi dia terbunuh, fahuwa syahid, kata Rasulullah, maka niscaya, ya, dia termasuk dari kalangan orang yang syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang terbunuh dalam keadaan dia mempertahankan keluarganya, mempertahankan kehormatan keluarganya, tetapi Allah menakdirkan dia terbunuh, niscaya dia termasuk dari kalangan atau golongan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, atau sudah kita sebutkan, ya, tadi tentang keharaman melakukan perbuatan, ya, pembunuhan. Kemudian kita berpindah kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seseorang yang dia lakukan di masjid secara berjamaah jauh lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan dia salat di rumahnya atau di pasarnya, ya, di tempat dia berjual beli. Bid'an wa 20 darajah, sebanyak, ya, 20 sekian derajat, ya, karena disebutkan bid'an. Bid'an itu antara 3 sampai 7 atau 3 sampai 9, ya. Jadi bisa, ya, kita katakan 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Tetapi di dalam riwayat yang lain disebutkan 27 derajat. Tetap dalam riwayat ini disebutkan bid'an wa 20, ya, 20 sekian derajat jauh lebih mulia baginya ketika dia salat berjamaah di masjid dibandingkan ketika dia salat di rumahnya atau di pasarnya atau di tempat dia berjual beli. Wa dzalika, karena anna ahadahum, ya, salah seorang di antara mereka, idza tawaddaa fa ahsana alwudu, ya, mereka berwudu lalu kemudian mereka menyempurnakan wudunya, summa ata almasjidah, kemudian mereka datang, atau salah seorang mereka di antara mereka datang ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang membuat mereka datang ke masjid kecuali mereka memang ingin melaksanakan salat berjamaah, yaitu motivasinya, itu tujuan utama mereka keluar dari rumah mereka. La yuridu illa shalah, dan Rasulullah mengulang sebabnya, ya, tidak ada keinginan lainnya kecuali hanya satu, yaitu ingin melaksanakan salat. Falam yakhtu khutwatan, dan tidaklah dia melangkah, ya, kecuali di setiap satu langkah rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah, di setiap langkahnya itu, satu langkahnya mengangkat derajatnya, dan satu langkah berikutnya menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu, dan ketika dia sudah masuk ke dalam masjid, dia melaksanakan salat sunnat, lalu kemudian dia menunggu waktu salat masuk. Apakah waktu salat yang sedang atau yang akan dia lakukan di waktu itu, ataukah dia menunggu waktu salat berikutnya, ya.
Apa yang dia dapatkan? Kata Rasulullah SAW, kana fis shalah, pahalanya ya, ketika dia datang cepat-cepat ke masjid dan menunggu waktu salat masuk, di waktu itu atau di waktu salat berikutnya, ya sama pahalanya dengan dia melaksanakan salat sepanjang waktu dia menunggu tersebut, meskipun dia tidak dalam keadaan salat tetapi dia dalam keadaan duduk dan menunggu. Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi shalla fihi yaqulun, dan para malaikat senantiasa mendoakan orang tersebut ya selama dia tetap berada di tempatnya itu, seraya malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma ighfir lahu, ya Allah berikanlah ampunan kepadanya, Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah ampunanmu kepadanya, ya terimalah taubatnya hamba tersebut kepadamu, ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdis fihi, ya selama dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan wudunya atau salatnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, jemaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tentang keutamaan salat berjamaah di masjid, di mana Rasulullah mengatakan, ya salat ahadikum fil masjid atau salat ahadikum fi jama'atin khairun min salati ahadikum fi baitihi atau fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya salah seorang di antara kalian yang dia laksanakan di masjid secara berjamaah jauh lebih baik dibandingkan salatnya kalian di rumah kalian atau di toko kalian, ya di suq, di pasar kalian, sebanyak 20 derajat lebih perbandingannya. Ya, menunjukkan tentang kemuliaan melaksanakan salat berjamaah, dan bahkan salat berjamaah ya menurut pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama, bahkan kesepakatan para ulama, mereka mengatakan bahwa salat berjamaah merupakan ya atau hukumnya wajib bagi laki-laki. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, laqad hamamtu an amura an-nas atau an amura ar-rajula atau kama qala, dan sungguh saya begitu sangat menginginkan ya untuk memerintahkan salah seorang di antara kalian mengumandangkan iqamah, lalu kemudian orang tersebut menggantikan Rasulullah sebagai imam, lalu kemudian Rasulullah berkeliling-keliling rumah dan melihat kepada rumah-rumah tersebut siapa-siapa saja laki-laki yang berada di dalam rumah itu yang tidak melaksanakan salat Jumat, maka kata Rasulullah SAW, aku akan bakar rumahnya. Yang ini menunjukkan tentang ancaman yang sangat serius yang Rasulullah kabarkan dan sampaikan kepada umat ini tentang meninggalkan salat berjamaah, terkhususnya bagi laki-laki. Maka ya bagi seorang laki-laki hendaknya dia bersemangat untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid dan istiqamah, berusaha untuk membiasakan dirinya dan istiqamah di dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid. Karena di dalam hadis yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya ya ketika Rasulullah pulang dari peperangan bersama sahabatnya, beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, ya sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang tidak bersama dengan kita, tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita, yaitu pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad adalah sebuah ibadah yang sangat berat karena membutuhkan pengorbanan jiwa dan pengorbanan harta. Ya, tetapi Rasulullah mengatakan ada orang-orang yang di Madinah yang tidak bisa ikut bersama kita berperang, tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Kata Rasulullah SAW, habasahum al-uzru, yang membuat mereka tidak bisa ikut karena uzur mereka. Ya, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sudah tua dan tidak sanggup lagi berangkat. Kata para ulama, mereka memberikan penjelasan, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut,
bahwa seseorang itu akan senantiasa mendapatkan pahala dari ibadah yang ia rutin lakukan ketika dia berada dalam masa-masa sehatnya. Lantas ketika sakit telah datang kepadanya, masa-masa tua, masa-masa sakit, tidak sanggup dia lagi melakukan ibadah yang sebelumnya ia sanggup melakukannya. Di saat itu dia tetap mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Salat berjamaah di masjid. Ketika seseorang terbiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid, lalu kemudian tiba-tiba dia memiliki uzur syar'i, apakah itu mungkin hujan yang sangat deras, ataukah sudah tua, ataukah sakit, tidak bisa lagi bangkit dari tempat tidurnya, ataupun hal-hal yang lainnya yang menghalanginya untuk salat berjamaah di masjid. Meskipun dia tidak salat pada saat itu, dia tetap mendapatkan pahala yang sama, yaitu salat berjamaah di masjid. Dan seperti itu berlaku pada seluruh jenis-jenis ibadah yang dimana kita istiqamah di dalam melaksanakannya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda beliau, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah, adalah amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit, tapi dia berkesinambungan, dia terus-menerus dilakukan dan tidak terputus, dan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang dilaksanakan dalam keadaan semangat yang sangat tinggi. Dia melaksanakan ibadah tersebut, lantas ketika semangat itu sudah hilang, dia meninggalkan ibadah tersebut dengan secara totalitas, tidak lagi melakukan ibadah itu. Yang sama juga dengan membaca Al-Quran. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, ketika datang masanya dia tidak sanggup lagi membaca Al-Quran. Pandangannya, kemampuannya untuk melihat telah dicabut oleh Allah. Di saat itu dia tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran di setiap harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan bercepat-cepat ke masjid dan menunggu waktu salat masuk. Karena pahalanya sama dengan kita melaksanakan salat. Jadi misalnya kita datang lebih awal dari waktu masuknya salat, lalu kemudian kita salat sunat dan duduk sampai azan berkumandang, maka duduknya kita itu sampai azan berkumandang sama dengan kita sedang melaksanakan salat pahalanya. Dan setelah itu, setelah melaksanakan salat, kemudian ada orang yang menunggu waktu salat berikutnya, pun dia mendapatkan pahala yang sama ketika dia menunggu waktu salat berikutnya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah, dan ini intinya, yaitu pentingnya niat di dalam melaksanakan ibadah. Kata Rasulullah SAW, pahala ini, pahala seakan-akan melaksanakan salat padahal dia hanya menunggu waktu salat masuk, itu tidak akan didapatkan kecuali orang tersebut meniatkan apa? Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, la yanhazuhu illa shalah, la yuridu illa shalah. 2 kali Rasulullah mengulanginya, bahwa tidak ada yang membuat dia beranjak dari tempatnya lalu kemudian mengambil air wudu, lalu kemudian berangkat ke masjid, kecuali hanya satu memang, yaitu dia mau melaksanakan salat. Sehingga para ulama mengatakan dan memberikan penjelasan bahwa orang yang keluar dari rumahnya dengan niat yang lain, tetapi dia meniatkan juga salat, dia tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini. Misalnya ada orang yang keluar rumahnya karena mau pergi ke pasar misalnya, mau pergi ke pasar atau mau pergi ke kantor atau pulang dari kantor dan seterusnya, niat-niat yang lain. Niat salatnya itu adalah niat yang kedua. Kata para ulama, kemuliaan ini dia tidak dapatkan. Tetapi tentunya dia tetap mendapatkan kemuliaan berupa salat berjamaah di masjid. Makanya Rasulullah mengulanginya 2 kali. La yanhazuhu illa shalah, la yuridu illa shalah. Tidak ada yang membuat dia beranjak dari tempatnya kecuali ingin melaksanakan salat, dan tidak ada yang dia inginkan illa as-shalah, kecuali memang hanya salat saja satu-satunya tujuannya. Dan ini mengingatkan kita tentang keadaan para generasi emas di dalam Islam ini, generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang mulia yang pernah hidup di dalam Islam. Kata Rasulullah, khairun nasi qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah yang sezaman denganku, yaitu yang hidup bersama Rasulullah, para sahabat.
kemudian generasi yang datang selanjutnya 100 tahun selanjutnya itu tabi'in, kemudian generasi selanjutnya yang datang setelah tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Bagaimana keadaan mereka tentang salat berjamaah? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa jika salah seorang di antara mereka, jika telah terdengar suara azan, lalu kemudian dia dalam keadaan sedang mengangkat kapaknya untuk memotong sebuah kayu. Ketika dia mengangkat kapaknya itu, lalu kemudian azan berkumandang Allahu Akbar, dia meletakkan kapaknya dan tidak jadi memotong kayu tersebut. Lalu kemudian dia bersegera beranjak menuju kepada masjid. Begitu sangat bersemangat dan menghargainya waktu salat dan salat berjamaah itu sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadikan senantiasa niat kita ketika keluar rumah dan ingin pergi ke masjid adalah untuk melaksanakan salat, itu dulu yang paling utama. Adapun tujuan-tujuan yang lainnya jadikan ia di niat kita yang kedua, ketiga dan seterusnya agar kita mendapatkan kemuliaan dari hadis ini, di mana begitu banyak kemuliaan setiap langkah akan diampuni dosa kita dan akan diangkat derajat kita. Adapun kemuliaan ini juga didapatkan bagi orang-orang yang menuju ke masjid, apapun niatnya itu, selama dia ikhlas untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk riya dan sum'ah. Pun di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan dia mendapatkan kemuliaan ini, bahwa di setiap langkah-langkah kakinya itu akan terhitung pengampunan dosa dan diangkatnya derajatnya. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang kemuliaan dan keutamaannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana begitu banyak amalan-amalan yang ringan dilihat tetapi pahalanya sangat luar biasa. Berjalan ke masjid saja, di setiap langkah Allah ampuni dosa-dosa kita. Di setiap langkah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Dan ini dua syarat seseorang masuk ke dalam surga, yaitu diampuni dosanya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Para malaikat mendoakan orang tersebut, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah rahmat, berikanlah ampunan, dan terimalah taubatnya, dan berikan kebaikan kepadanya. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, hadis selanjutnya yaitu an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Jadi yang meriwayatkan hadis ini Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Jadi bapak dan anak ini sahabat. Abdullah ini sahabat, Abbas juga sahabat. Beliau mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ia menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berkata, innallaha katabal hasanati was sayyi'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian telah Allah jelaskan tentang jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa yang berniat atau berkeinginan, ada niatnya untuk melakukan kebaikan dan dia belum sempat melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, Allah tetap menghitung niatnya itu, keinginannya itu sebagai sebuah kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 10 hasanat, dan jika dia melaksanakan niatnya itu, melakukan amalan yang dia niatkan tersebut, maka Allah berikan kepadanya 10 hasanat, 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin, sampai dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah,
sampai berkali-kali lipat yang sangat-sangat banyak. Jadi dari 10 dilipat gandakan menjadi 700, dari 700 sampai tidak terhitung. Yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'ah, tetapi jika ada yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan keburukan, falam ya'malha, tetapi dia tidak jadi melakukan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah menetapkan atas dirinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, tetapi jika dia mengamalkan atau jika dia membuktikan niat buruknya itu, ya dia laksanakan niat buruknya tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan atas dirinya satu keburukan, hanya satu keburukan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yaitu tentang keistimewaan atau tentang betapa besarnya dan luasnya rahmat Allah yang tidak terhitung, dan rahmat Allah meliputi segalanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala terbukti dari hadis ini. Jadi ada seorang hamba yang dia meniatkan untuk melakukan sebuah amalan saleh, ya apapun itu, bersedekahkah, membaca Al-Quran, ataupun amalan-amalan saleh yang lainnya, dia meniatkan itu. Tetapi datang keadaan atau waktu ketika dia harus melakukan itu, dia terhalangi untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Ya, dia memiliki uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk dia tidak jadi melaksanakan amalan itu. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas hamba tersebut dia mendapatkan kebaikan, satu kebaikan yang sempurna jika dia tidak jadi melaksanakannya. Tapi jika dia jadi melaksanakannya, dia mendapatkan pahala dan ganjaran kebaikan dengan 3 pilihan. Yang pertama adalah dia mendapatkan 10 kebaikan. Ya, jadi satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kalikan dengan 10. Dan tentunya perhitungan Allah berbeda dengan perhitungan manusia. Ya, ketika angka-angka disebutkan 10, 100, 700, maka ini adalah perhitungan yang hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seberapa besar perhitungan tersebut. Ya, 10 tidak sama dengan perhitungan kita hanya 10 saja, tidak. Ya, hanyalah Allah yang mengetahuinya. Ya, 10 itu opsi yang pertama. Pilihan yang kedua, dia mendapatkan 700 kali lipat, ya, balasan kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan. Ataukah yang ketiga, dia mendapatkan balasan yang tak terhingga jumlahnya. Kata para ulama, mereka menyebutkan kenapa ketiga ini disebutkan. Ya, kata mereka itu tergantung dari seberapa besar ketulusan dan seluas apa keikhlasannya di dalam melakukan amalan tersebut. Ya, semakin dia ikhlas, semakin dia tulus di dalam melaksanakan kebaikan itu, maka semakin pahalanya besar yang akan Allah berikan kepada orang itu. Dan sebaliknya, ada orang yang berniat melakukan keburukan, lantas kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan itu, maka dia mendapatkan satu kebaikan, satu kebaikan. Tetapi kata para ulama, mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dia tidak melakukan keburukan itu adalah karena dia sanggup tapi dia urungkan niatnya. Ya, dia batalkan niatnya dan tidak jadi melakukan keburukan itu. Bukan yang dimaksud adalah dia tidak sanggup melakukan keburukan itu karena memang terhalangi oleh keadaan. Ya, seandainya dia memiliki kesempatan dia melakukan keburukan itu, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah dia berniat melakukan keburukan, lalu kemudian tiba masanya dia melakukan keburukan itu, tetapi dia menghilangkan niatnya itu dan tidak jadi melakukan keburukan tersebut, dia mendapatkan satu kebaikan. Dia mendapatkan satu kebaikan. Dan jika dia melakukan keburukan itu, dia mendapatkan satu keburukan saja. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kepada saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.